Akhir-akhir ini, beredar berita yang besar di internet yang menyatakan bahwa Tiongkok berada di ambang kehancuran. Spekulasi pun bermunculan, seperti pasar properti Tiongkok berada di ambang ledakan, yang berarti kehancuran bagi perekonomian Tiongkok. Pernyataan yang kerap kali muncul setiap kali data ekonomi Tiongkok tidak memenuhi ekspektasi, kekhawatiran terhadap prospek pembangunan negara tersebut akan muncul kembali. Namun pertanyaannya, apakah Tiongkok benar-benar mencapai titik kehancuran? Dan di episode hari ini, kita akan menjawab narasi tersebut sekaligus menjelaskan mengapa Tiongkok tidak berada di ambang kehancuran. Untuk menjawab semua kekhawatiran dan melawan argumen yang tidak mendasar, kami akan menyajikan fakta seputar ekonomi Tiongkok, termasuk menjawab masalah krisis properti di Tiongkok. Banyak ahli yang menyatakan bahwa bisnis real estate di Tiongkok berada di ambang kehancuran dan mungkin akan menjatuhkan perekonomian secara keseluruhan. Perusahaan properti besar seperti Evergrande dan Country Garden sedang kesulitan membayar kembali pinjamannya dan hampir bangkrut. Evergrande, salah satu pengembang properti terbesar di Tiongkok, telah menyatakan bangkrut dan disuruh ditutup. Anehnya, pemerintah Tiongkok melihat hal ini terjadi. Sejak tahun 2016, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa rumah seharusnya untuk ditinggali, bukan untuk berspekulasi dan menghasilkan uang. Dan sejak saat itu, para pemimpin di Tiongkok telah menggunakan ide ini ketika mereka mulai membuat peraturan yang lebih ketat untuk pasar properti. Artinya, sejak tahun 2016, Tiongkok sudah menyadari permasalahan real estate. Jadi faktanya, pemerintah Tiongkok sendirilah yang sengaja mengepiskan gelembung properti tersebut. Upaya Tiongkok untuk menghentikan pengembang properti meminjam terlalu banyak uang telah menyebabkan sebagian dari mereka kesulitan, sehingga meningkatkan resiko penyebaran masalah ke seluruh perekonomian. Meskipun telah menerapkan banyak peraturan baru untuk memperbaiki situasi, sektor properti Tiongkok tidak akan kolaps karena sektor ini mempunyai ruang kebijakan yang cukup untuk meningkatkan perekonomiannya. Yang pertama, seperti yang disoroti oleh Wei Jianshan, seorang tokoh yang sangat berpengaruh di ekuitas swasta Asia, Tiongkok tidak bergulat dengan tekanan inflasi. Indeks harga konsumennya tetap stabil, dan indeks harga produsen secara konsisten menunjukkan angka negatif. Berbeda dengan banyak negara maju lainnya, Tiongkok tidak mengalami inflasi, dan saat ini tingkat suku bunga Tiongkok berada pada 3,45%. Jika pemerintah Tiongkok ingin meningkatkan sektor propertinya, mereka mempunyai opsi untuk menurunkan suku bunga, sehingga pinjaman lebih mudah diakses. Yang kedua, Tiongkok merupakan salah satu negara dengan rasio persyaratan cadangan bank tertinggi. Dengan rasio persyaratan cadangan bank tertinggi, dan rasio ini mewakili persentase simpanan yang harus disimpan di bank sentral. Dan di banyak negara barat, rasio ini rendah atau bahkan nol. Tiongkok mempertahankan rasio cadangan bank sebesar 7%, yang menyiratkan bahwa jika pemerintah menginginkannya, mereka dapat menurunkan rasio ini. Hal ini akan mendorong bank untuk mengeluarkan lebih banyak uang ke pasar, sehingga memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian. Yang ketiga, rata-rata rasio pinjaman terhadap nilai hipotek di Tiongkok relatif rendah, yang menunjukkan proporsi jumlah pinjaman rumah terhadap nilai properti. Pada triwulan 2 tahun 2023, kota-kota lapis pertama memiliki rasio rata-rata sebesar 44,5%, sedangkan kota-kota lapis kedua memiliki rasio rata-rata sebesar 60,2%. Angka-angka ini menyiratkan bahwa harga rumah harus turun lebih dari setengahnya agar pemilik rumah berada dalam situasi ekuitas negatif. Misalnya, jika Anda membeli rumah seharga 1 juta yuan di Beijing, maka Anda harus membayar setidaknya 600.000 yuan tunai dengan pinjaman 40%. Tidak seperti di Amerika Serikat, di mana pemilik rumah dapat dengan mudah meninggalkan hipoteknya. Pemilik rumah di Tiongkok serta pemilik rumah di Hong Kong menanggung tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas atas hipotek mereka. Inilah sebabnya selama krisis keuangan Asia tahun 1997, terdapat sejumlah besar ekuitas negatif di sektor perumahan Hong Kong, namun tidak ada bank yang menghadapi kegagalan. Setelah melihat semua fakta dan angka tersebut, apakah kita masih berpikir bahwa pasar properti Tiongkok akan runtuh? Selanjutnya, kita akan melihat stabilitas keuangan di Tiongkok. Berapa banyak utang yang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok?
Rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB hanya sebesar 21%, terendah di antara negara-negara besar di dunia. Bahkan ketika memperhitungkan seluruh utang pemerintah daerah, keseluruhan utang pemerintah Tiongkok diperkirakan berjumlah sekitar 110% dari PDB. Data ini menurut Dana Moneter Internasional. Sebagai perbandingan, rasio utang publik Amerika Serikat berada di kisaran 140% dan Jepang berada pada angka 260%. Hal ini menempatkan Tiongkok pada posisi yang menguntungkan dengan rasio utang pemerintah yang relatif rendah. Selain itu, kesejahteraan finansial bukan hanya tentang kewajiban, namun aset memainkan peranan penting. Mengamati jika seseorang mengambil pinjaman untuk membeli rumah, mereka mungkin memiliki lebih banyak hutang dibandingkan dengan penyewa. Namun pemilik rumah bisa menjadi lebih kaya karena mereka memiliki aset. Logika yang sama juga berlaku bagi negara, sehingga perlu pertimbangan atas kewajiban dan aset. Dan yang membedakan Tiongkok dengan negara-negara besar lainnya adalah kepemilikan yang luas atas perusahaan-perusahaan milik negara atau aset-aset BUMN. Statistik menunjukkan bahwa nilai aset bersih BUMN adalah sekitar 70% PDB. Median rasio harga terhadap buku untuk BUMN pusat yang terdaftar menunjukkan rasio nilai pasar terhadap nilai aset bersih adalah 1,3 kali, jauh lebih rendah dibandingkan rasio 5,4 kali untuk perusahaan swasta. Meskipun rasionya kecil, nilai ekuitas pasar BUMN mencapai lebih dari 90% PDB. Kalau dihitung, 2 kali nilai kekayaan bersihnya menjadi sekitar 140%. Jadi, jika rasio total utang pemerintah dikurangi nilai ekuitas pasar BUMN terhadap PDB sangat rendah dan bahkan mungkin negatif. Selain itu, seluruh sumber daya alam Tiongkok adalah milik negara yang merupakan aset yang sangat besar. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang hanya memiliki sedikit modal milik negara, dan sebagian besar sumber dayanya dikuasai oleh swasta. Porsi yang bisa dikontrol oleh pemerintah relatif kecil. Singkatnya, kondisi fiskal Tiongkok jauh lebih sehat dibandingkan negara-negara besar lainnya. Jadi meskipun benar bahwa sektor properti telah menjadi tantangan besar bagi perekonomian Tiongkok, terhadap tanda-tanda bahwa dampaknya mungkin akan berkurang. Kontribusi negatif sektor properti terhadap pertumbuhan PDB telah menurun dari sekitar 4% pada tahun 2022 menjadi kurang dari 2% pada tahun 2023. Sektor properti mungkin melambat, namun industri lainnya seperti energi ramah lingkungan sedang meningkat. Faktanya, Tiongkok adalah pemimpin global dalam industri terkait dan didorong oleh revolusi industri keempat seperti energi ramah lingkungan, digitalisasi, robot industri, kecerdasan buatan, dan banyak lagi lainnya. Tiongkok juga telah melampaui Jepang dalam hal menjadi eksportir mobil terbesar. Oleh karena itu, tidak tepat untuk mengatakan bahwa Tiongkok sedang runtuh. Tiongkok sedang mengalami transisi ekonomi. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda perekonomian Tiongkok akan mengalami keruntuhan? Atau Anda yakin dengan ketahanan Tiongkok dalam mengatasi semua tantangan dan bangkit kembali? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.